Coba dan taruh coba dulu, taruh coba di samping, membacakan akar kata dulu. Sikap Pancali. Ang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhiwademi. Sawakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. duduk kiri kanan. Tempat duduk sampai bawa tempat duduk. Belum. Kesananya. Kasih bantai dua. Kasih bantai dua. Dua-duanya. Namanya siapa? Apa? Nomor 2 masuk. Sekarang taruh coba di sebelah kanan masing-masing. Sekarang angkat coba masuk ke lengan masing-masing, angkat coba.
anu gampang upadaya tatiampi aham wante pabajang jami imani kasayani watani gahewa pabajit aham wante anu gampang upadaya. Silakan coba dulu. Dua, satu. Duduk. Bisa. Sikap Pancali. Sekarang engkau berempat mengucapkan kata permohonan untuk dibacakan menjadi samanera dengan kesungguhan permohonannya sendiri. Sebelum akan ditabiskan, perlu menambah sabda keyakinan dulu terhadap Sang Buddha, karena Sang Buddha sebagai Sang Guru Agung yang memberikan aturan untuk papacar upasampada kepada putra putri dalam agama Buddha. Beliau sebagai pendiri agama Buddha, apakah keluhurannya supaya kita dapat menambah sabda keyakinan kemantapan dalam ajaran Sang Buddha. Sang Buddha memiliki luhuran yang secara singkat adalah yang maha bijaksana. Sang Buddha yang maha tahu apa yang perlu dilakukan, tahu apa yang tidak boleh dilakukan, tahu dunia ini, tahu alam lain, tahu apa kenyataan mulia kebenaran untuk mengenapkan penderitaan kepada kita semua. Maka orang yang tahu tanpa batasnya namanya Sang Buddha. Ini adalah keluhuran Sang Buddha yang pertamanya. Selain Sang Buddha sebagai orang yang berbijaksana, dia juga memiliki pikiran yang murni luar biasa. Sang Buddha tidak punya kilesa kekotoran batin di dalam hatinya, sama sekali tidak ada. Tidak ada keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan. Maka dengan kemurnian pikiran tersebut, beliau dinamakan yang maha suci, murni dalam pikirannya. Ini adalah keluhuran yang keduanya. Yang ketiga, Sang Buddha memiliki metta cinta kasih sayang kepada putra putri yang ingin tahu, ingin praktek dalam ajarannya. Maka dia memberikan tugas, memberikan waktu untuk pergi kemana-mana untuk membantu membabarkan dhamma atau menabiskan putra putri. Walaupun lelah atau jauh bagaimana, itu bukan problem untuk beliau. Maka bagian ini namanya Sang Buddha memiliki yang maha belas asih. Maka secara kesimpulannya, kalian ingatnya Sang Buddha memiliki kebijaksanaan, kemurnian hatinya, memiliki maha belas asih, metta cinta kasih yang luar biasa. Maka orang yang memiliki tiga faktor tersebut namanya Sang Buddha. Sang Buddha telah mencapai kesucian oleh usahanya sendiri dengan praktek yang benar-benar akhirnya mencapai kesucian. Setelah mencapai kesucian oleh dia sendiri, dia mulai membabarkan dhamma daripada usianya 35 tahun sampai 80 tahun usianya, makan waktu 45 tahun lamanya. Maka selama 45 tahun beliau membabarkan ajarannya. Apa yang diajarkan namanya Dhamma. Dhamma, ajaran Sang Buddha, bisa dibagikan menjadi dua bagian, namanya Dhamma dan Vinaya. Dhamma itu ajaran yang harus dipraktekkan,
Vinaya adalah peraturan-aturan yang harus dijaga, dirawat, tidak boleh melanggar. Maka anakku berempat, kalau sudah ditabiskan, nanti kalian harus memiliki Buddha, Dhamma, Sangha sebagai pelindung, sebagai perlindungan protektor tinggi. Maka Sang Buddha membabarkan Dhamma ajaran Sang Buddha yang Bhante katakan tadi bahwa ada Dhamma dan Vinaya yang kita akan belajar. Dhamma yang bagian harus dihafalkan itu berarti parita atau kata-kata Saudara itu namanya Pariyati Dhamma. Pariyati Dhamma adalah hal yang harus dihafal, belajar untuk mengerti, dihafalkan sampai ingat, sampai di dalam simpan dalam kotak kita. Itu namanya Pariyati Dhamma. Pariyati Dhamma itu isinya dicantumkan dengan sila, samadhi, dan panya. Maka Dhamma yang diajarkan oleh Buddha adalah sila, memiliki sila. Sila adalah mengendalikan perbuatan semenera melalui badan jasmani dan ucapan, tidak melanggar aturan yang diberikan oleh Sang Buddha, seperti tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan kesusilaan, tidak berbohong, tidak minum keras, tidak makan setelah jam 12 hari, jam 12 siang, tidak bernyanyi, bermain musik, tidak menggunakan bunga-bungaan, wangi-wangian, tempat tidur sederhana, itu, dan tidak terima emas dan perak. Maka ini menjadi sila semenera. Kalau semenera menjaga sila dengan murni, akan belajar tambah lagi, itu namanya samadhi. Belajar samadhi untuk mengendalikan pikiran dalam satu objek seperti pernapasan atau ya, nafas begitu, supaya dapat ketenangan batinnya. Apabila pikiran yang tenang yang sudah masuk ke samadhi akan membuat semenera menjadi orang yang bijaksana, bahkan bisa mencapai kesucian, menjadi arahat atau mencapai sesuatu yang sesuai dengan tingkat, sesuai dengan kemampuan yang dilakukannya. Maka secara kesimpulan, sila, samadhi, dan panya yang semenera harus belajar setelah ditabiskan menjadi semenera. Pariyati Dhamma menghafal. Ya. Lalu praktek, kalau kamu secara praktek ya, ini namanya Pati Dhamma. Praktek Pati Dhamma. Setelah praktek dapat hasilnya, bagian ini namanya Pati Weda Dhamma. Pati Weda Dhamma itu namanya dapat hasil dari praktek. Siapa tahu semenera atau iku yang mempraktekkan, jadi orang suci mulai dari tingkat pertama dan lebih tinggi lagi. Maka macam ini namanya Dhamma. Secara kesimpulan, semenera perlu diketahui bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha yang harus belajar Pariyati Dhamma, Pati Dhamma, dan Pati Weda Dhamma. Maka dengan sungguh-sungguh semenera praktek, dan di kemudian hari kalau usianya sudah 20 ditabiskan jadi Bhikkhu. Nah, kalau Bhikkhu itu namanya Bhikkhu Sangha. Kalau ditabiskan, mereka akan praktek sungguh-sungguh bisa seperti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Banyak Bhikkhu yang mencapai kesucian dalam agama Buddha ini. Maka semenera apabila ingin menjadi orang yang maju, harus memiliki sila, samadhi, dan panya, supaya menjadi semenera yang baik, yang baik, yang memiliki tujuan yang sama, bisa mencapai tujuan yang tertinggi dalam agama Buddha. Tujuan yang tertinggi adalah Nibbana, mencapai kesucian. Tetapi kalau prakteknya belum sampai kesucian, barangkali dapat Sotapanna, Sakadagami,
anakami dan arahat bisa tercapai oleh seseorang. Maka untuk samanera mau ditabiskan jadi orang penting dalam agama Buddha, perlu memiliki Buddha, Dhamma dan Sangha sebagai pelindungnya. Maka untuk kemantapan calon samanera pun ditabiskan samanera berhati, bertekad di dalam hati-hati dan mengucapkan kata meminta perlindungan dari Buddha. Mengikuti kata Pandeya, Buddhang saranang gacchami, aku berlindung kepada Sang Buddha. Dhammang saranang gacchami, aku berlindung kepada ajaran Sang Buddha. Sanghang saranang gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Baiklah, apabila samanera sudah bertekad untuk menjadi orang yang memiliki Buddha, Dhamma, Sangha sebagai pelindung, pantaslah untuk ditabiskan menjadi samanera sesuai dengan agama Buddha yang diizinkan oleh Sang Buddhanya. Maka perlu diketahui tambah sedikit bahwa apakah manfaat dari papaca samanera, dapat hasil apa, pahalanya apa. Samanera perlu diketahui bahwa manfaat dari papaca samanera adalah samanera punya waktu lebih banyak daripada waktu di rumah atau di sekolah. Sekarang masuk ke agama, masuk ke wihara, waktu banyak. Kalau waktu banyak, maka ada waktu untuk praktek sila, samadhi, panjang lebih banyak lagi. Apalagi kondisi yang tinggal di wihara beda dengan rumah. Kalau rumah ya banyak gangguannya dari kiri kanan depan belakang, tidak bisa membuat pikiran tenang atau banyak waktu untuk belajar. Maka inilah manfaat dari samanera dihabiskan dan tinggal di wihara, dapat waktu untuk melaksanakan sila, samadhi, panjang lebih banyak lagi. Maka kalau lebih banyak praktek, kesempatan untuk naik pangkat menjadi orang suci, mencapai kesucian lebih banyak dari rumah. Apalagi kalau ayah, ibu, saudara-saudara samanera sudah tahu, oh anakku sudah ditabiskan jadi samanera di wihara, mereka tertarik, mau datang buat apa? Buat berdana, buat berbuat baik sesuatu dalam kondisi wihara. Itu menjadi otomatis untuk menikmati kebahagiaan kepada ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi samanera apabila sudah ditabiskan menjadi samanera, bukan langsung menjadi orang suci sekaligus begitu, nggak bisa. Harus prakteknya, harus meditasi bawana. Lalu kalau tinggal di wihara perlu merenungkan atau mempraktekkan samadhi, merenungkan tentang anggota badan yang diberikan oleh para guru-guru yang zaman dahulu, bukan tinggal diam begitu saja tanpa perenungan. Maka sesuai dengan apa yang ditentukan oleh para upacara zaman dahulu sampai sekarang, samanera mengikuti kata saya untuk merenungkan dalam bahasa Pali dan artinya diterangkan tambahannya untuk sebagai hal yang perlu kita direnungkan, namanya Sajja Pancaka Kammadhana, 5 hal yang harus direnungkan sebagai berikut. Kesa, Loma, Nakha, Danta, Takco. Ini secara merenungkan dalam bahasa Pali segera urutan. Lalu direnungkan dari ujung sampai ke awal lagi. Takco, Danta, Nakha, Loma,
ini adalah saluran buang keringat bagian kepala saja. Maka kalau kita sayang rambut itu ya menambah beban saja. Sebenarnya rambut itu sebagai kekotoran juga. Itu rambut bagian yang tumbuh di bagian kepala. Lalu yang kedua, loma, bulu. Bulu adalah yang tumbuh di seluruh badan kita kecuali kepala. Kalau kepala namanya kesa, ini bulu seluruh badan. Kecuali telapak kaki, telapak kanan tidak ada bulunya. Ini barang kotor. Bulu semua orang, baik laki-laki perempuan, itu adalah saluran untuk buang keringat keluar dari badan. Itu lubang buang kotoran saja, kotoran keringat maksudnya. Lalu nakha, kuku, nakha kalau tumbuh di dalam kiri kanan kaki juga. Kalau tidak dipotong, tidak disikan, itu kotor. Itu hanya untuk memperkuatkan apa bagian jaringan jari tangan gampang untuk menerima atau pegang sesuatu saja. Tapi kalau dibiarkan kotornya. Lalu danta, gigi, semua punya gigi untuk mengkunyah makanan sebelum telan. Tetapi kalau gigi kita tidak diisikan bau busuk, barangkali kalau tidak diisikan 1-2 hari bicara dengan orang dekat orang bau busuk, nah itu tidak bagus. Maka pemerintah perlu dirunungkan bahwa gigi itu tidak bagus, hanya bau. Dan taco, kulit seluruh badan kita dicuci dengan kulit hitam, kulit putih juga sama, yaitu hanya menutup kotoran yang berada di seluruh badan kita saja. Maka 5 hal ini, kesa, loma, nakha, dan taco atau taco dan nakha, loma, kesa, direnungkan itu bahwa semua ini kotor sekali. Kita sebagai manusia kotor sekali. Dalam perut kita masing-masing punya kotoran. Dalamnya punya air kencing, air banyak dalam tubuh kita. Punya darah, punya daging, itu saja. Yang ditutup mata kebijaksanaan kita hanya kulit yang tipis saja yang tutup kebijaksanaan kita. Maka samanera ingat bahwa kalau sudah ditabiskan harus mengingat kesa, rambut kotor, loma kotor, kuku kotor, gigi juga kotor, dan kulit semuanya kotor. Maka jangan melekat pada tubuh diri sendiri. Kalau tubuh sendiri tidak melekat, maka akan otomatis tidak melekat pada tubuh orang. Nah, itu akan mencapai kesucian. Maka apabila samanera sudah mengerti bahwa setelah ditabiskan jadi samanera, tugasnya untuk meditasi bawana praktek supaya mencapai kesucian di kemudian hari. Zaman dahulu samanera kecil-kecil bisa mencapai kesucian. Zaman sekarang juga bisa mencapai kesucian kalau praktek sungguh-sungguh ya. Maka semua ada kesempatan sama untuk mencapai tujuan tertinggi dalam agama Buddha, yaitu nirvana. Maka saya dengan senang hati untuk menerima kalian sebagai murid untuk dihabiskan di samanera, walaupun tidak begitu lama, tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuan dibimbing nanti prakteknya supaya dapat pahala sangat bagus. Baiklah, kalau sudah mengerti dengan jelas, saya akan memberikan tanda penabisan kepada samanera. Ya, masuk yang pertama ini. Ya, nundukkan kepalanya, tangan akan masuk. Ya. Kedua masuk.
juga. Dulu sudah pernah ikut di mana belum? Belum pernah. Oh, bagus lah. Oke, nanti bisa kalau berminat bisa jalan-jalan ke Highland nanti. Ya. Maju. Ini sekolah kelas berapa? Tiga. Oh, bagus lah. Dapat waktu baca, dapat pengalaman. Ya, semuanya maju lagi. Maju semuanya. Coba ini adalah tanda penabisan untuk ditabiskan. Membuka sarungnya untuk dililitkan bagian bawahnya, bagian jubahnya ditutup bagian atas, diikat dengan ikat pinggangnya, lalu masuk untuk memohon 10 sila untuk usaha. Ya. Kapan jam lepas? Jangan masak dia pasti. Yang mana bahasa ini? Kemudian lepas. Maju lagi. Namaskara 3 kali, 1, 2, 3. Sekarang dengan tenang mengucapkan kata permohonan sila. Satu, dua, tiga. Aham bante sana sila yacami tutiyampi aham bante
สสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เอวังวัเดหิ อาบันเต บุตังสารนังกัจฉามิ พุทธังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ สารณคัมมนังนิธิตัง อามาบันเต ปานาติปาตาเวรมณี ปานาติปาตาเวรมณี อาดินนาดานาเวรมณี อาวินนาดานาเวรมณี อัปรมัจจริยาเวรมณี อาบรมจริยาเวรมณี มุสาวาดาเวรมณี มุสาวาทาเวรมณี สุราเมรยมัจจปมาดทานาเวรมณี สุราเมรัยมัจจปามาทานาเวรมณี วิกาลโภชนาเวรมณี วิกาลโภชนาเวรมณี นาจากิทวาดิตาวิสุขดัสสนาเวรมณี นาจาหิตาวาหิตาวิสุขดัสสนาเวรมณี มาลากันทะกิเลกนะธารณะมันดนะภิกขุสนาทานาเวรมณี มาลากันดาวิเลกัณะดารณะอารัณะมันนันนะวิปุสานาทานาเวรมณี อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณี บุตตาสยนามหาสยนาเวรมณี จาตารุปาราจตาปฏิกหนาเวรมณี ยะตุปารายะตัปปติกะหนาเวรมณี อิมานิดัสสะสิกขาปดานิสมาดิยามิ อิมานิดัสสะสิกขาปะรานิสัมมาริยามิอิมานิดัสสะสิกขาปะรานิสัมมาริยามิอิมานิดัสสะสิกขาปะรานิสัมมาริยามิ Namaskara 3 kali. Lanjut Namaskara 3 kali. Ya, penanisan semengira sudah selesai. Ya, baik. Foto bersama.
bersama-sama dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wariwaha pura paripurente sakarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samicato sape purento sangkapa janto panaraso yadha manichote raso yadha Sampitiyo aviwancantu saparoko vinasatu mate bhavatwantarayo sukhi dikayuko bhava abhivandana sile sanecang uttapacayino jataro Dhammawakkanti ayuwano sukhang balang so akalato sukito virunno buddhasasane arogo sukito hohi sahasabehiyatipi sa'atalata sukita virunna buddhasasane aroga sukita hohi sahasabehiyatipi te atta sukita virunna buddhasasane aroga sukita hota sahasabehiyatipi bhavato sapamangkalang rakanto sampedewata Sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sappamangkalang rakantu sampedewata Sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sappamangkalang rakantu sampedewata Sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Sujud 3 kali. Ya, karena ingat ya kalau ditanyakan orang upacara kalian siapa, bilang Bante Wongsin ya. Ditandingkan sama Bante Wongsin gitu ya. Inilah maju dalam buka dharma secara sedikit demi sedikit dengan ikutin apa yang dipesan dibimbing oleh Bante berdua yang di sana. Kalian akan maju ya. Nah, nanti kasih bol ya. Kasih bol. Nah, sebenarnya harap ke sana kasih bol ya. Sebagai contoh 1, 2, 3. 1, 2, 3.